26. Baiklah, ucap Damar. Setelah mendengar jawaban Damar, perlahan-lahan senyum di bibir Red Rose menghilang. Lupakan, aku pergi sendiri saja. Red Rose bergumam lirih. Kamu lelaki membosankan. Setelah mengatakan hal itu, dia memakai kacamata hitamnya tanpa melihat Damar sama sekali. Membosankan, tidak menantang sama sekali. Red Rose tidak ingin tipe lelaki yang terlalu umum. Dia ingin lelaki yang sedikit sulit didapatkan. Awalnya saja menolak, tapi ujung-ujungnya mau juga. Melihat muka Damar yang berangsur menjadi kusut, Red Rose menunjukkan senyum sinis. Dia menikmati sensasi menggoda para lelaki. Kaum Adam akan mengira mudah mendapatkan Rose, saat mereka sudah terpikat, dia akan membuat mereka kecewa. Meninggalkan para lelaki yang sudah berpikir liar bak hutan Amazon. Sinting, ucap Damar dalam hati saat melihat Rose tersenyum sinis padanya. Sudah jelas kalau Rose tidak peduli lagi dengan Damar. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memainkan ponsel itu. Damar mengutuk di dalam hatinya. Kalau bukan karena saat ini ada banyak orang, dia sudah memberi Rose pelajaran. Anggota Red Lotus patut dimusnahkan. Damar melirik Rose yang menunduk melihat layar ponsel dan berkata dalam hati. Karena kamu sudah di kota JC, cepat atau lambat aku akan mendapatkanmu. Ketika saat itu tiba, aku akan menghancurkanmu. Rose merasa Damar memperhatikannya, bukan melihat tatapan Damar yang sinis. Tapi dia merasa Damar sedang memelas meminta perhatian Rose. Bas pun perlahan mulai melaju. Pada saat yang bersamaan, Wendy berada di dalam mobil bersama Gladys dan yang lainnya untuk pergi makan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mengatakan kalau Damar adalah pemerkosa? Menurutku dia tidak terlihat seperti itu sama sekali. Dia sudah menyelamatkan nyawa ayahku, bahkan sampai sekarang ayah masih sangat berterima kasih padanya. 9 tahun yang lalu, dia mengajak adiknya Gladys, Dinda, untuk dinner bersama. Kemudian dia sengaja mencampurkan obat tidur di makanan Dinda, lalu, dia memerkosa Dinda. Diska terlihat marah. Kalau dia memang suka dengan Dinda, dia tidak harus melakukan hal kotor begitu. Jadi kamu harus jauh-jauh dari orang gila itu. Wendy cukup terkejut dengan penjelasan dari Diska, dia melihat Gladys dan bertanya. Kak Gladys, apa itu benar? Sejak mereka masuk ke dalam mobil, Gladys sama sekali tidak membuka mulutnya. Dia terus melihat ke arah jalanan, dia hanya mengangguk tanpa menoleh sedikit pun saat Wendy melayangkan pertanyaan itu. Orang seperti dia harusnya dipenjara seumur hidup. Siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak akan mencari mangsa lagi? Lagi-lagi Diska emosi. Dia sudah tidak punya muka lagi sampai-sampai tidak berani kembali ke kota LH. Setelah dia keluar penjara, dia pindah ke kota JC ini. Oh dan lagi, Wen, bagaimana bisa kamu bertemu dengannya? Apa dia bekerja di perusahaanmu? Wendy yang baru saja menerima informasi tak biasa itu masih sedikit syok. Dia menggelengkan kepala dan berkata, tidak, kebetulan saja aku mengenalnya. Dia dulu kerja di sebuah lokasi konstruksi jadi kuli angkat batu bata. Kuli angkat batu bata, Diska terkekeh. Hahaha, jadi setelah keluar penjara dia kerja keras seperti itu ya. Sementara itu, Gladys yang mencuri-curi dengar pembicaraan antara Diska dan Wendy mengerutkan dahinya. Entah apa yang dia pikirkan. Diska melanjutkan petuahnya. Kamu jangan sampai berurusan dengan manusia satu itu lagi. Kamu ini sangat cantik dan kaya, mungkin dia mengincar itu darimu. Di sisi lain, Rose hanya duduk tanpa membuka mulutnya lagi sampai perjalanan Damar sampai di halte tujuan. Jam 6 sore, Damar sampai di halte. Dia pulang ke rumah, Lilia dan Nidia sudah selesai memasak makan malam. Apa ada masalah? Tanya Nidia saat melihat muka kusut Damar. Tidak ada. Damar menggaruk kepalanya dan berkata, oh iya, Red Rose ada di kota JC sekarang. Lilia dan Nidia menoleh bersamaan. Nidia bertanya dengan keheranan, apa kamu bertemu dengannya? Damar mengangguk. Lilia menghela napas. Saat Rose muncul di muka umum, dia akan mengincar lelaki muda dan kuat sebagai gandengannya. Melihatmu yang kecewa seperti ini, sepertinya Rose tidak tertarik padamu ya. Damar terlihat mengeluarkan ekspresi bersalah dan berkata, mana mungkin, hanya kamu yang ada di hatiku Dr. Lilia. Aku memikirkan hal lain. Lilia melirik Damar tanpa menjawab. Sementara Nidia terlihat penasaran. Apa itu? Aku bertemu teman sekolahku di kota LH, Gladys namanya, kalian pasti sudah tahu, kan ceritaku yang itu.
kata Damar lesu. Nidia tahu masa lalu Damar. Dia masih penasaran apa yang terjadi pada Damar dan Gladys tadi. Apa dia mengatakan sesuatu tentang masa lalu kalian? Dia tidak mengatakan apa-apa, yang terus bersuara hanya anjing di sebelahnya. Tadi aku dengan Wendy, pasti dia sudah salah paham. Sepertinya tidak mungkin lagi berada di sampingnya untuk melindunginya, kata Damar dalam hati. Nidia tidak berkomentar lagi. Dia hanya melirik Lilia dan berkata, ayo kita makan. Jangan terlalu memikirkannya. Lagi pula untuk saat ini Night Watcher masih belum mengizinkan kamu kembali ke kota LH. Saat masalah di sini sudah selesai, kamu akan kembali ke sana dan menyelesaikan masalah itu. Damar mengangguk. Iya aku tahu, terima kasih kamu sudah peduli. Lilia tidak lagi melihat Damar, dia hanya fokus pada makanannya. Setelah makan malam selesai, Lilia dan Nidia pergi. Tidak ada hal yang penting malam itu, Damar tidur. Keesokan harinya, Damar terbangun karena telepon dari Pak Riki. Halo, ada apa? Kata Damar. Sebaiknya Anda segera datang ke perusahaan Pak. Ada seorang wanita yang membuat keributan di depan pintu, katanya dia adalah ibu mertua Anda dan menuntut untuk kita tanda tangan kontrak kerja sama dengan perusahaan milik Harry Sitara. Jelas Pak Riki, karena dia mengaku sebagai ibu mertua Anda, jadi kami tidak bisa mengusirnya. Wanita licik, apa sekarang dia masih menggila? Tanya Damar enggan. Sekarang sudah jauh lebih tenang, Nessa sudah menenangkan orang itu. Sekarang dia berada di ruangan saya Pak. Damar mengangguk, dia mematikan telepon dari Pak Riki dan segera mandi lalu pergi ke perusahaan dengan taksi. Suasana perusahaan saat Damar datang sudah tenang. Banyak orang yang cukup penasaran dengan kedatangan Damar, banyak yang masih tidak percaya kalau Damar adalah orang yang sama dengan foto direktur utama. Ini adalah kali pertama Damar datang ke perusahaan setelah identitasnya sebagai direktur utama dipublikasikan. Seorang karyawan terlihat memberi salam dan dibalas senyuman oleh Damar. Ruangan Pak Riki. Pak Riki sudah berdiri di luar pintu ruangannya, dia segera menyambut kedatangan Damar. Pak, maaf karena sudah meminta Anda untuk datang ke sini. Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya, sepertinya dia merepotkan kalian. Kata Damar, kami hanya tidak tahu harus bertindak bagaimana Pak. Ah iya, Pak, saya tidak menyangka Anda menjalin hubungan baik dengan Barikang. Sepertinya kali ini kita akan mendapatkan untung besar karena berbisnis dengan mereka. Kata Pak Riki antusias. Memang benar, Pak Riki sangat ingin menjalin hubungan baik dan bertemu dengan Barikang yang memiliki perusahaan logistik terbesar di kota JC. Tapi Pak Riki tidak pernah berhasil. Namun setelah Damar muncul, Barikang sendiri yang menghubunginya dan membicarakan bisnis yang menggiurkan. Damar tersenyum dan berkata, aku akan masuk dan menyelesaikan masalah di dalam. Damar membuka pintu. Amelia sedang duduk di sofa khusus tamu di ruangan Pak Riki dengan lengan dilipat. Ternyata dia tidak sendiri, dia bersama Harry dan Nessa. Hei Damar, aku sudah memeriksanya. Sisi memiliki hak dari perusahaan ini karena kamu membelinya sebelum bercerai dengannya, jadi kamu harus bekerja sama dan membuat kontrak dengan Harry, kakakku. Amelia berteriak, dan lagi, kamu kemarin sudah menamparku. Jadi kamu harus memberikan kompensasi. Harry menambahi, benar, walaupun kalian sudah bercerai tapi kamu harus tahu balas budi. Kamu tidak lupa, kan bagaimana ayahnya menyelamatkanmu dulu, setidaknya kamu harus menunjukkan rasa terima kasih. Sebelumnya aku pernah bertemu dengan orang yang tidak tahu malu. Tapi aku belum pernah melihat yang sampai tidak punya urat malu seperti kalian ini. Damar melihat Amelia sambil tersenyum. Perusahaan ini adalah milikku sendiri. Aku membelinya setelah menandatangani surat cerai yang kalian berikan padaku. Aku sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan Sisi dan juga keluarga kalian. Apa, kalau kamu tidak mau bekerja sama aku tidak akan tinggal diam. Aku akan datang ke sini setiap hari dan membuat masalah. Kata Amelia begitu tegas. Damar menghela napas mendengar omongan para kecoa tidak penting di hadapannya. Tanpa ingin mengeluarkan tenaga lagi, Damar berteriak. Satpam. Beberapa detik kemudian, beberapa orang satpam berjalan masuk ruangan Pak Riki dengan tegap. Apa yang kamu lakukan? Anakku punya hak, dia memiliki setengah dari saham perusahaan ini. Teriak Amelia. Keluar. Damar sangat malas kalau harus membuang energinya dengan percuma, terlebih lagi beberapa menit yang lalu dia masih tidur. Ini adalah pagi hari untuk Damar. Damar, kamu sudah kelewatan. Apapun yang terjadi, mereka berjasa karena sudah menyelamatkan nyawamu.
kata Harry segera. Bawa dia juga, kata Damar sambil menunjuk Harry. Mereka berencana untuk membuat keributan dan kontrak kerja sama akan mereka dapatkan. Tapi mereka salah, Damar sama sekali tidak ingin berurusan dengan keluarga Raharjo lagi. Kali ini Damar melihat Nessa, tatapannya masih terlihat malas. Kamu, segera bereskan barang-barangmu dan cari pekerjaan lain. Perusahaan kami tidak butuh tenagamu lagi, kata Damar. Seketika tubuh Nessa gemetar. Wajahnya pucat, dia tidak ingin berakhir seperti ini. Bersambung. 27. Nessa yang terlahir dengan paras cantik itu selalu bangga dan merasa dirinya lebih dari orang lain. Tapi meski demikian, latar belakang keluarganya hanya biasa saja. Walaupun tujuannya adalah mendapatkan pasangan minimal anak kedua dari pemilik perusahaan besar, dia cukup ciut karena status ekonomi keluarganya. Dia membenci lelaki dari kalangan rendah, tapi dia juga tidak mendapatkan lelaki dari keluarga kaya. Saat ini Nessa berada di dalam status biasa saja. Menjadi pekerja kantoran dari pagi sampai sore hari dengan gaji tetap. Di kota JC, PT, Citra Adidaya belum termasuk ke dalam jajaran perusahaan kelas atas. Tapi di kelasnya, PT, Citra Adidaya merupakan perusahaan yang relatif besar. Tapi para pekerja-pekerja mendapatkan gaji yang banyak dan fasilitas yang memadai demi menunjang kinerja serta kenyamanan. Sejak Damar menjadi direktur utama, Nessa sudah was-was kalau saja dia akan langsung dipecat. Tapi selama beberapa hari ini dia masih bekerja seperti biasa tanpa ada surat pemberhentian kerja. Bagi Damar, dia tidak terlalu peduli mengenai Nessa. Apalagi Damar jarang sekali datang ke perusahaan. Tapi sekarang masalahnya berbeda. Orang yang bisa membawa masuk Amelia dan Harry tentu saja hanyalah Nessa seorang. Apalagi kali ini Amelia ikut datang dan ikut campur soal kontrak dengan perusahaan Harry, pasti keluarga mereka sudah menyusun rencana. Damar mencoba membiarkan Nessa bekerja sesuai dengan keahliannya, tapi Damar memiliki batasan untuk orang yang tidak tahu malu sekalipun. Berhubungan dengan keluarga macam ini sangat melelahkan dan menguras energi. Damar ingin membabat habis rantai komunikasi dan sebisa mungkin meminimalisir bertemu dengan anggota keluarga Raharjo. Keputusan memecat Nessa adalah yang terbaik. Mendengar kata-kata Damar, seketika wajah Nessa memucat. Akan sangat sulit mencari pekerjaan dengan gaji dan bonus yang sebanding dengan di sini. Nessa menggertakkan gigi dan berkata, "Hei Damar, jangan karena kamu punya uang lalu kamu merasa hebat ya. Pecat, silakan. Dimas pasti akan merekomendasikan aku ke perusahaan lain yang lebih bagus daripada di sini. 10 kali lipat lebih bagus." Damar tidak menjawab, dia hanya berbalik dan berjalan keluar dari ruangan Pak Riki. Damar sialan, anjing kamu. Dengar semuanya, bos kalian ini kurang ajar. Amelia masih berteriak histeris. Dia bercerai dengan anakku dan tidak memberikan harta gono gini sepeser pun. Padahal kami yang sudah menyelamatkan nyawanya. Tidak tahu balas budi. Sudah kaya tapi mental bobrok. Walaupun Satpam sudah menarik Amelia pergi, mulutnya masih saja tidak mau diam. Amelia dan Harry dipaksa keluar. Banyak karyawan yang melihat mereka berdua dengan wajah penasaran. Siapa yang tidak penasaran saat ada orang kesetanan dan mengeluarkan sumpah serapah tiada henti. Stephen juga ikut melihat. Dia merasa tidak bisa tinggal diam saat mendengar ucapan Amelia yang semakin keterlaluan. Kamu bilang Damar tidak tahu balas budi. Damar itu diselamatkan oleh suamimu dan dia yang menyuruh Damar menikahi putrimu. Damar dulu amnesia karena dia terluka parah. Demi mertua dan istri yang tidak tahu malu, Damar bekerja mati-matian selama 3 tahun demi membeli kebutuhan kalian. Tapi apa yang kalian lakukan padanya? Istrinya selingkuh dengan anak kedua pemilik perusahaan besar berharap mendapatkan harta, lalu kalian langsung mengusir Damar. Rumah yang dibeli dari keringat Damar selama jadi tukang juga kalian ambil. Kalian memaksanya tanda tangan surat cerai lalu mendepaknya. Bahkan dia tidak punya uang sepeser pun. Teriak Stephen. Sekarang ingatannya sudah pulih, dan ternyata dia dulu adalah orang kaya raya dan membeli perusahaan ini. Tapi apa? Kamu datang ke sini meminta bagian. Tidak tahu malu. Tambah Stephen masih emosi. Satpam dan karyawan-karyawan lainnya melihat Amelia dengan heran. Keluarga macam apa mereka ini? Hei, bukannya dia tantenya Nessa. Aku pernah melihat mereka berdua sebelumnya. Nessa dari bagian HRD itu. Dia, kan juga 11-12 seperti itu. Dia licik makanya banyak yang tidak suka padanya.
Damar berjalan menuruni tangga, Nessa terlihat berjalan mengekor pada Damar sambil menggertakkan gigi. Saat mendapatkan semprotan yang pedas dari Stefan, wajah Amelia terlihat kecut. Dia tidak mau kalah dan mengutuk Stefan. "Siapa kamu? Apa yang kamu tahu soal masalah keluarga orang? Wah gila, sangat tidak tahu malu." Stefan memutar matanya dan menatap Amelia. Amelia bersiap untuk membalas lagi, tapi dihentikan oleh Damar. "Bawa keluar!" teriak Damar menghentikan pergerakan Amelia. Satpam langsung menarik Amelia dan Harry dengan paksa, tentu saja raungan Amelia masih terus melengking di udara. Damar melihat ke arah karyawan yang kebingungan, dia berkata, "Bubar, tidak ada yang perlu dilihat." Setelah itu, dia beralih ke Nessa yang diam 1000 bahasa menunduk dengan hati yang bergejolak tak karuan. "Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk membereskan barang-barangmu. Kesabaranku sudah mencapai batasnya, jangan lagi kamu datang ke hadapanku dan membuat masalah. Kalau tidak, aku akan mengambil rumah yang kalian tempati." Nessa memicingkan mata. Dia kesal karena tidak bisa melakukan apapun. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Nessa berbalik dan pergi ke ruang kerjanya. Stefan menggelengkan kepala seolah tidak percaya ada manusia berwatak mengerikan seperti mereka. "Bisa-bisanya kamu bertemu dengan keluarga gila seperti mereka, Mar." Damar tersenyum dan memilih bertanya hal lain daripada harus membahas lalat-lalat pembawa penyakit seperti keluarga Raharjo. "Kenapa kamu ke sini? Bukannya Jimmy baru saja selesai operasi?" tanya Damar. "Aku sudah meminta bantuan saudaraku dari kampung untuk menjaga Jimmy. Aku tidak enak kalau bolos kerja padahal gajiku sudah dibayar dan sangat banyak." Damar merenung. Sebenarnya dia ingin mengajak Stefan untuk bergabung dalam Night Watcher. Tindak tuturnya sangat baik, tapi masalahnya adalah usia Stefan yang sudah agak tua. Dert. Ponsel Damar berdering. "Oke, kalau begitu selamat bekerja. Aku mau jawab telepon dulu." "Iya, setelah Jimmy keluar dari rumah sakit aku akan mentraktirmu makan." "Aku sangat berutang budi padamu, Mar, aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu," kata Stefan berkaca-kaca. "Ala apa sih, sana cepat pergi," omel Damar. Stefan tersenyum, memang Damar tidak akan suka kalau ada orang yang terlalu berterima kasih padanya. Mereka pun berpisah di lobi perusahaan. Stefan pergi ke ruang kerjanya dan Damar pergi mengangkat telepon. "Wendy." Kenapa Wendy menelepon? Saat pertemuan terakhir mereka, Wendy langsung pergi tanpa bisa mengobrol dengan Damar. Tapi Damar cukup terkejut karena Wendy menghubunginya lebih dulu. "Halo, aku minta maaf soal kemarin. Aku langsung pergi meninggalkanmu sendirian," kata Wendy. "Tidak apa-apa," jawab Damar terdengar tidak peduli. "Datanglah ke sini, aku sekarang di MWE, Monument of White Elephant, dengan Kak Gladys. Katanya dia ingin bertemu denganmu sebentar. Ajak Wendy." Damar mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia tidak menyangka Gladys ingin bertemu dengannya. Damar mengangguk. "Oke, aku akan ke sana." Setelah keluar dari perusahaan, seperti biasa Damar akan naik taksi dan meluncur pergi ke MWE. Monument of White Elephant atau biasa disebut MWE adalah tempat wisata yang cukup terkenal di kota JC. Berlokasi di dataran tinggi, serta ada sungai dengan pemandangan alam yang indah. Banyak wisatawan lokal maupun luar kota yang sengaja datang ke sana untuk rehat sejenak dari bisingnya suasana kota. Karena bentuk bangunannya yang mirip pagoda, banyak orang yang datang untuk minum teh atau bercengkrama dengan keluarga. Tentu saja uang yang dikeluarkan tidak sedikit kalau ingin datang ke sini. Karena ruangannya yang berbentuk seperti pagoda, Damar menelepon Wendy untuk memberitahunya mereka berada di ruangan mana. Di salah satu ruangan, Damar membuka pintunya. Aroma teh menyeruak masuk ke dalam indera penciuman Damar yang cukup tajam. Membuat otaknya menjadi rileks karena menghirup aroma yang lembut itu. "Sini duduk, apa kamu sudah pernah coba teh di sini? Ini coba, teh ini buatan Kak Gladys loh," sambut Wendy dengan senyum. Gladys duduk di depan meja yang di atasnya ada berbagai peralatan untuk menyeduh teh secara tradisional. Setiap gerakan Gladys sangat luwes dan hati-hati, begitu elegan. Damar duduk tanpa mengucapkan apapun. "Wen, bisakah aku dan Damar ngobrol berdua sebentar?" tanya Gladys tanpa menunggu lama. Wendy mengangguk. "Kalau begitu aku keluar dulu." Wendy keluar dan menatap Damar dengan penasaran. Damar duduk berseberangan dengan Gladys. Secangkir teh diberikan oleh Gladys untuknya. Masih diam, dia mengambil cangkir itu dan langsung menyesapnya.
Kali ini Damar berhasil membakar lidahnya. Melihat tingkah Damar, Gladys menggelengkan kepalanya. Kamu memang sudah banyak berubah. Dulu kamu sangat suka apapun hal mengenai teh, kamu bahkan belajar tata cara menyeduh teh dan cara menikmatinya yang benar bagaimana. Damar cemberut. Memang dia dulu suka melakukan apapun hal yang berhubungan dengan teh. Tapi itu dulu dan itu pun karena dia menyukai Gladys. Tapi saat di Night Watcher, tidak ada waktu lagi untuk Damar bermain acara minum teh seperti para bangsawan. Sudah 9 tahun, manusia berubah itu normal, kan? Damar tersenyum. Gladys mengibaskan rambutnya, lalu mengangkat kepalanya. Dia melihat Damar untuk pertama kalinya sejak Damar datang tadi dan berkata, "Aku akan menikah dengan Diska." "Aku tahu," angguk Damar. "Diska kemarin sudah pamer padaku. Aku tidak menyukainya," kata Gladys lagi. Bersambung. 28. "Tapi aku tidak menyukainya." Gladys mengangkat kepalanya dan melihat Damar dengan matanya yang masih sangat indah itu. Damar mengerutkan keningnya dan berkata, "Ya kalau kamu tidak suka jangan menikah dengannya." Gladys menghela napas berat dan menggelengkan kepala. "Ada masalah perusahaan, jadi aku harus menikah dengannya. Diska dan keluarganya dapat membantu masalah perusahaan kami dengan syarat aku harus menikah dengannya. Kalau ada cara lain, aku sudah pasti menolaknya. Di kalangan keluarga kaya, hal-hal seperti ini sudah jadi masalah biasa. Menyelesaikan masalah atau membalas budi dengan ikatan pernikahan dari anak-anak mereka. Jadi tujuanmu sekarang meminta bantuanku?" tanya Damar. Gladys menggelengkan kepalanya lemah. "Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau saja kamu tidak melakukan hal itu dan masih dianggap oleh keluargamu, mungkin saja kamu bisa membantuku." Damar merasa diremehkan. Dia sama sekali tidak memandang hebat keluarga Sutioso. Memiliki kartu berlian di Bank Royal dengan menjadi anggota Night Watcher, memiliki koneksi yang tidak bisa dianggap enteng. Walaupun Damar tidak pernah pulang ke rumahnya, dia selalu memantau dan memberi nafkah orang tuanya. "Mungkin, aku memang bisa membantumu," kata Damar sambil menyentuh hidungnya. Gladys mengerutkan keningnya heran. "Damar, kamu tahu, kan kalau aku tidak banyak berhubungan dengan para lelaki, bahkan bisa dibilang tidak ada. Cuma sekali, itu pun denganmu. 9 tahun sudah berlalu, aku tidak mau merusak yang sudah ada. Begitu kamu keluar penjara, kamu menikah. Lalu sekarang kamu sedang dekat dengan sepupuku. Jadilah lelaki yang baik dan bertanggung jawab." Damar tertawa terbahak-bahak, pasti Gladys sudah salah paham soal kemarin. Damar tersenyum. "Jadi ini yang ingin kamu bicarakan denganku?" Aku cuma ingin mengatakan sesuatu karena sudah 9 tahun kita tidak bertemu seperti ini, kemarin karena ada Diska, kita tidak bisa mengobrol." Damar memandangi Gladys dengan dagu menopang janggutnya, wanita di hadapannya masih tetap sama. Sifatnya, wajahnya dan segalanya, Gladys masih tetap sama. Gladys salah tingkah begitu Damar memandanginya lekat-lekat. "Apa kamu benar-benar ingin menikah dengan Diska?" tanya Damar memastikan. "Memangnya hal itu penting? Sekarang aku sudah tunangan dengannya." Gladys terlihat putus asa. "Kalau aku tidak menikah, entah apa yang akan terjadi dengan perusahaan keluargaku. Lagi pula keluargaku pasti tetap akan memaksaku." Damar tersenyum. "Oke, aku paham situasinya." Gladys menggelengkan kepalanya, dia tidak paham dengan respons Damar yang terdengar sangat menjengkelkan. Tak berapa lama, Gladys memanggil Wendy yang menunggu di luar ruangan. "Wen, kamu bisa masuk sekarang." Wendy masuk dengan senyum yang menampakkan lesung pipi di kedua pipinya. "Kalian sudah selesai bicaranya?" Gladys mengangguk lalu berdiri. "Kita harus segera kembali. Akan merepotkan kalau sampai Diska menginterogasiku." Mereka pun berpisah. Tunggu. Setelah Gladys dan Wendy pergi, Damar teringat sesuatu. "Aku lupa tanya kenapa mereka ada di kota JC," kata Damar sambil menepuk jidatnya. Masih di area Monument of White Elephant, saat Damar masih mengutuk dirinya sendiri karena lupa menanyakan hal yang penting, ada 2 orang yang berjalan menghampiri dan menepuk pundaknya. "Apa?" tanya Damar dengan tenang. "Bos kami mengundangmu," kata lelaki itu pada Damar. "Siapa? Apa Erlangga Dirga? Apa ini ada hubungannya dengan Damar yang melindungi Wendy?" Kemarin Damar sudah mencari info mengenai Erlangga Dirga pada Dr. Lilia dan ternyata keluarganya cukup hebat. Barikang adalah orang terkaya di kota JC, tapi keluarga Dirga berada di posisi setelah keluarga Kang. Kedua keluarga ini terus bersaing untuk jadi yang terkaya dan tersukses.
Maka dari itu, hubungan keduanya tidak terlalu baik. Sebagai anak orang hebat-hebat di kota JC, Wendy dan Erlangga memiliki usia yang sama. Mereka sudah saling mengenal sejak masih muda dan mereka sekolah di tempat yang sama. Setelah kuliah mereka selesai, Erlangga mulai mengejar cinta Wendy. Erlangga adalah lulusan Universitas LH, sekolah terbaik di negeri ini. Banyak konglomerat yang menyekolahkan anak mereka di sana, begitu pula dengan Wendy. Mereka berdua juga kuliah di sana. Oke, aku akan menerima undangan itu dengan senang hati, kata Damar sambil menepis tangan kedua orang itu yang membuatnya risih. Pimpin jalannya. Mengherankan, itu adalah kata yang muncul di benak kedua orang ini. Umumnya target mereka akan menolak dan perkelahian pun dimulai. Mereka akan mengeluarkan jurus-jurus andalan mereka dan menyeret targetnya dengan paksa. Keributan pun dimulai dan itu cukup merepotkan mereka berdua. Walaupun keduanya dilindungi oleh Erlangga, tapi mereka bisa saja diamuk massa. Tapi Damar setuju tanpa tanya AIU, tugas mereka kali ini sangat ringan. Ikuti kami, kata salah satunya dengan tersenyum. Damar mengikuti mereka dan masuk ke dalam mobil van hitam yang ternyata sudah menunggu mereka. Sepertinya nyalimu besar juga ya, kamu mendekati Wendy Kang. Setelah menyalakan mesin, seseorang di antara mereka mencibir. Aku akan katakan dengan jelas, wanita itu sudah jadi incaran bos kita. Damar hanya tersenyum tanpa menjawab. Ya, sekarang kamu bisa senyum-senyum. Kalau kamu sudah bertemu bos Erlangga, nanti kamu akan menangis, kata lelaki yang satunya dengan bola mata yang hampir keluar karena melotot. Tapi percuma, gertakan macam ini sama sekali tidak memberikan rasa takut pada Damar. Dia merasa mendapatkan tumpangan gratis ke pusat kota. Setelah perjalanan sekitar setengah jam, mobil mereka berhenti di sebuah garasi. Ada beberapa mobil mewah di sana. Setelah Damar turun dari mobil, salah satu dari mereka berdiri di belakang Damar dan mendorongnya dengan kasar. Masuk. Setelah melewati garasi dan masuk, area di dalam sini sangat luas. Bagian luarnya saja yang terlihat seperti garasi mobil, tapi saat masuk ada dunia lain yang tersembunyi. Ada lapangan tenis, basket, dan yang lainnya. Ada selusin mobil mewah yang terparkir di sisi yang lain. Dan juga, ada ruangan terbuka dengan banyak sofa nyaman di dalamnya. Ada lebih dari 20 lelaki dan wanita yang duduk di sana. Setidaknya ada beberapa orang yang dia kenal sedang duduk di sana. Lelaki dengan rambut warna biru terlihat mengawasi setiap pergerakan Damar. Dia adalah Erlangga Dirga. Ternyata Diska juga ada di sana, dia duduk di samping Erlangga. Damar sendiri cukup terkejut dengan penampakan Diska yang ada di dalam lingkungan Erlangga. Dan lagi, ada hal yang sangat mengganggu di sana. Diska sedang melingkarkan tangannya di antara pinggang seorang gadis cantik. Damar memicingkan matanya begitu melihat pemandangan ini. Sama halnya dengan Diska, dia pun terkejut saat melihat Damar datang bersama orang-orang Erlangga. Selain itu, ada beberapa orang yang memiliki kesan tak enak pada Damar. Dimas dan Sah. Sepertinya banyak di antara mereka adalah orang-orang yang sama saat menghadiri pesta ulang tahun Wendy kemarin. Saat Damar memasuki ruangan, Erlangga mulai membual. Kak Diska, bukannya aku omong kosong ya ini. Tapi aku sudah menghabiskan banyak uang untuk memodif mobil. Dan lagi, banyak mobil-mobil mewah yang dimodif di sini. Bos, kami sudah membawa orang yang Anda minta, kata dua orang di depan Damar. Damar didorong dengan paksa ke tengah-tengah kelompok itu. Diska melihat Damar sambil tersenyum sinis. Orang yang disebut-sebut jadi pacar Wendy itu ya dia ini. Erlangga melihat Diska dan bertanya, Kak Diska, apa kamu kenal orang ini? Ya sedikit. Diska menjawab dengan senyum sinisnya. Tapi tenang saja, kamu bisa melakukan apapun padanya. Tidak usah sungkan denganku, aku sama sekali tidak dekat dengannya. Lebih tepatnya, aku benci dia. Erlangga menarik napas lega. Kalau Diska mengenal Damar dengan baik, akan sulit baginya memberi Damar pelajaran. Erlangga duduk menyilangkan kaki sambil melihat Damar dengan kesal. Berlutut, semua mata yang ada di sana melihat Damar, sebagian dari para wanita yang ada di sana memakai pakaian seksi. Mereka melihat Damar dengan wajah santai seolah-olah hal seperti ini biasa terjadi. Mereka semua melihat Damar dengan tatapan merendahkan. Bahkan Zah dan Diska juga. Cek, apa kamu kira karena ayah Wendy melindungimu jadi aku takut denganmu? Aku bukan orang yang mengucapkan omong kosong, kata Erlangga dengan wajah yang semakin serius. Aku menyuruhmu berlutut,
Apa kamu tidak dengar? Beberapa orang segera mengambil tongkat bisbol, pipa besi, raket, dan apapun yang bisa digunakan sebagai senjata. Melihat Damar yang tidak menurut, mereka segera menghampiri Damar dengan peralatan perang mereka. Damar menyentuh hidungnya dengan senyum tipis yang terlihat di mulutnya. Dia melihat Erlangga dengan tajam sambil berkata, "Terus kamu kira aku menyuruhmu menggonggong di depanku?" Bersambung. 29. Kamu kira aku menyuruhmu menggonggong di depanku? Ucap Damar. Tiba-tiba ruangan itu menjadi sunyi. Beberapa orang yang terlihat berbisik pun diam semua. Bahkan ada yang sedang meminum wine akhirnya berhenti dan menelan minuman mereka tanpa bisa menikmati rasa pahit yang memabukkan. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal Damar sebelumnya, mereka sangat terkejut. Tempat ini adalah markas pribadi Erlangga. Wanita-wanita ini sering dipanggil untuk menemani tamu-tamunya minum atau bahkan sampai ke tempat tidur. Mereka biasa mendapatkan tip tambahan dari para tamu. Sudah berkali-kali mereka datang dan melihat target-target Erlangga yang diseret ke lokasi itu. Pertumpahan darah sudah biasa, mulai dari yang ringan sampai berat. Kadang para target pulang dengan mata lebam sebelah, gigi terlepas, atau bahkan tak sadarkan diri dan koma selama beberapa bulan. Tapi yang jelas, siapapun yang datang ke sini pasti tidak akan berani menolak setiap perintah Erlangga kalau mereka sayang nyawa. Damar adalah orang pertama yang berani menantang, apalagi ini di kandang Erlangga. Singkat cerita, seorang lelaki bersiap mengangkat tongkat bisbol tinggi-tinggi dan berkata, "Wah, mulutmu berani ya, kubunuh kau." Damar mengangkat alisnya sambil menunjuk kepalanya sendiri. "Ayo, sini coba hancurkan kepalaku kalau bisa." Wajah lelaki itu seperti sumbu bom yang disulut. "Kamu kira aku tidak berani?" Tongkat bisbol itu sudah seperti temannya, selama ini mereka selalu menghabisi target Erlangga bersama. "Berhenti, kamu orang yang menarik." Erlangga bertepuk tangga dan tertawa sambil berdiri. "Di kota ini, tidak ada yang berani membantah ucapanku." "Yah, sejauh ini cuma kamu saja." Damar tersenyum dan berkata, "Lalu apa? Orang bisa salah paham? Mereka bisa mengira kalau kamu ini adalah anak orang kaya, loh, dengan kepribadianmu yang seperti ini," kata Erlangga sambil menaikkan satu kaki ke atas meja di depannya. Meja itu penuh dengan gelas dan beberapa botol wine. Erlangga menuangkan wine itu di gelas sambil berjalan menuju Damar. "Tapi nyatanya, kamu cuma orang rendahan. Tukang angkat batu bata," kata Erlangga sambil memegangi wine yang dia tuangkan sendiri. "Kalau cuma anjing sepertimu aku bisa habisi sendiri. Jangan sok jadi jagoan di sini." Saat Erlangga mengucapkan kalimat terakhirnya, gelas berisi wine itu dia guyurkan ke atas kepala Damar. Sementara tangan lainnya yang berisi sebotol wine diayunkan dan mengenai kepala Damar. Tapi tiba-tiba Damar berbalik, menepis tangan Erlangga ke atas. Botol wine itu pun terbang ke udara sebelum akhirnya jatuh. Prang! Botol itu jatuh ke atas kepala Erlangga. Erlangga terkejut dan membuang gelas yang masih di tangannya. Memegangi kepalanya sendiri yang seperti tertiban setumpuk batu bata. Darah segar mengucur di kepalanya. Namun belum sempat dia menyeka darah di dahinya, Damar memiting kedua tangan Erlangga dan menekan kepalanya di atas meja. Brak! Damar membuat semua orang ketakutan dengan menekan kakinya di kepala Erlangga yang mengerang kesakitan. Masih dengan kaki di atas kepala Erlangga, tangannya mengambil sebuah gelas berisi anggur dan meminumnya. Anggur yang enak, sayang kalau tidak diminum. Semua orang masih tercengang. Pergerakan Damar melampaui imajinasi semua orang. Tidak ada yang menyangka Damar akan berlaku seperti ini. Sepertinya kekuatanku mulai kembali. Setelah 3 tahun kehilangan arah, akhirnya aku kembali ke jalan yang seharusnya. Semua orang masih diam, mereka kehabisan suara. Darah mengalir semakin deras dari kepala Erlangga, membanjiri meja. Isak tangis penuh lara keluar dari mulut Erlangga, dia berteriak sekencang-kencangnya dan membuat semua orang kembali dari keterkejutan mereka. "Kia!" Melihat darah yang menetes dari meja, para wanita berteriak histeris. "Hei, lepaskan kakimu kalau kamu mau keluar hidup-hidup dari sini," kata orang-orang Erlangga. Seorang lelaki terlihat bergegas ke arah Damar sambil membawa tongkat baseball. Damar mencibir dan menginjak kepala Erlangga lebih kuat. "Ah!" Jeritan Erlangga terdengar lagi. Damar tersenyum menghina sambil melihat Erlangga lalu berkata, "Ah, aku lupa kalau ada kepala manusia di sini. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan," kata anak buah Erlangga. Tapi Damar sama sekali tidak peduli, gelas berisi anggur dia tuangkan di atas kepala penuh darah itu.
Lukanya terkena alkohol, tentu saja membuat luka yang masih segar itu terasa tersayat-sayat. Ah! Teriak Erlangga keras-keras. Semua orang kembali ketakutan, terutama Dimas dan Zah. Keduanya yang awalnya duduk manis di sofa pun berdiri di balik sofa. Ini sangat sadis. Damar sangat sadis. Mereka selalu meremehkan Damar, merasa kalau Damar tidak memiliki latar belakang seperti mereka dan bisa berbuat semaunya. Tapi tampaknya sekarang mereka ciut. Kebrutalan Damar membuat mereka gemetar ketakutan. Kalau Damar melakukan hal seperti ini pada mereka, pasti akan sangat sakit. Kepala bocor dan diguyur alkohol. Siapa yang akan tahan? Diska memicingkan matanya. Dia adalah satu-satunya orang yang masih tenang. Hei, lepaskan kakimu. Dia itu Erlangga dari keluarga Dirga. Ya, kamu bisa bermain-main dengan nyawa orang seperti sekarang, tapi kamu ini cuma pendatang baru di kota ini. Damar tidak peduli dengan apa yang Diska katakan. Dia menunduk melihat Erlangga dan berkata, "Hei, aku kan sudah bilang kemarin. Sepertinya kamu tidak mendengarkan ucapanku ya, dan hari ini kamu menyuruhku datang kemari. Padahal aku berencana untuk bicara baik-baik denganmu. Tapi kamu malah bermain kasar denganku, dan coba lihat ini orang-orangmu. Mereka ketakutan dan tidak melakukan apa-apa untuk membantumu. Semua orang terlihat membuang muka. Damar, apa kamu tahu siapa aku? Kamu benar-benar cari mati." Erlangga menggertakkan giginya menahan sakit. "Jadi kamu berencana untuk balas dendam padaku?" Damar tersenyum dan berkata, "Kali ini aku cuma memberimu pelajaran. Aku adalah manusia. Aku tidak membuat masalah duluan jadi aku tidak takut padamu. Jadi biarkan aku pergi dari sini tanpa ribut-ribut. Aku bosan berada di sini." Dengan mengatakan hal itu, Damar melirik Diska. Diska membalas tatapan sinis pada Damar. Damar perlahan menurunkan kakinya, mengangkat bahu, dan berkata, enak sekali kakiku bisa bergerak bebas. Aku akan pergi, tapi kalau ada satu orang saja yang menyentuhku. Aku katakan padamu, kamu akan menerima yang lebih buruk dari sekadar kepala bocor." Dengan mengatakan hal itu, Damar berjalan menuju pintu keluar. "Wah, kamu mimpi ya keluar tanpa membawa stempel dari sini?" teriak seseorang. Yah, memang tidak ada yang tidak keluar dengan stempel penuh di sekujur tubuhnya. Stempel penuh darah. Walaupun ada satu provokator, tapi orang-orang Erlangga tidak berani bergerak sedikitpun. Kalau salah langkah, bosnya bisa berada dalam bahaya. Adegan barusan membuat mereka semua takut. Damar berbalik sambil tersenyum. Siapa tadi yang teriak? Tapi apa? Tidak ada yang berani mengaku. Menyedihkan. Orang-orang ini biasa meremehkan orang lain, tapi lihat sekarang. Mereka tidak berani mengangkat kepalanya. Damar tertawa ringan, lalu matanya beralih ke Dimas dan Zah yang terlihat menyedihkan. Mereka berdua menunduk ketakutan begitu bertatap muka dengan Damar. Keringat dingin keluar seolah ada hujan turun tidak mau berhenti. Bersambung. 30. Zah dan Dimas masih teringat jelas kejadian barusan. Saat Damar bergerak begitu cepat dan menghajar Erlangga. "Bukan kami yang teriak. Bukan kami," kata keduanya dengan cepat. Damar hanya menyeringai tanpa melakukan apapun pada kedua orang itu. Dia memilih berbalik dan berjalan keluar. Saat Damar sudah tak terlihat, barulah Zah dan Dimas dapat sedikit rileks. Punggung mereka sudah basah keringat. Lainnya buru-buru membantu Erlangga berdiri dan bertanya, "Erlang, kamu baik-baik saja?" Erlangga memegangi kepalanya tanpa merespons mereka. "Cepat bawa dia ke rumah sakit," kata Diska sambil berdiri. "Kalau tidak segera dihentikan pendarahannya, aku khawatir dia akan mati kehabisan darah." Semua orang tampak panik. 1 jam kemudian di rumah sakit kota JC. Erlangga berjalan keluar dari ruang gawat darurat dengan kepala yang terlilit perban. Hanya 2 orang yang menemani Erlangga ke rumah sakit. Diska dan seorang pemuda. "Kak, apa kata dokter?" Melihat Erlangga yang berjalan mendekat, pemuda itu buru-buru bertanya. "Gegar otak ringan. Katanya butuh beberapa waktu untuk pulih lagi." Erlangga memalingkan wajahnya dan melihat Diska. "Kak Dis, maaf membuatmu melihat hal yang menyedihkan." Diska melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu terlalu meremehkan Damar. Dia sudah kuat dari dulu, apalagi pengalamannya di penjara selama bertahun-tahun. Jiwa psiko tentu saja masih ada di dalam dirinya walaupun dia pernah amnesia. Tapi kenapa kamu repot-repot mengotori tanganmu, padahal dia berasal dari keluarga yang tidak jelas?"
Ekspresi Erlangga seolah menyadari kecerobohannya. Sialan itu, aku tidak akan pernah melupakan kejadian hari ini. Aku punya kenalan untuk menyelesaikan urusan kasar seperti itu. Mereka bisa melakukan apapun, bahkan membunuh saja hal yang remeh untuk mereka. Selama ada uang kerja mereka akan lancar. Jelas Diska, tidak perlu, Kak. Di kota JC sudah ada mafia seperti itu. Tolak Erlangga. Pada saat yang sama, Zah dan Dimas duduk di sebuah kafe. Tidak ada satupun dari mereka yang membuka mulut, mereka berdua hanya duduk diam. Mereka berdua adalah anak orang kaya biasa. Mereka hanya mengandalkan harta untuk menindas kaum yang lemah. Kalau dibandingkan dengan Erlangga yang sama-sama anak kedua dari pemilik perusahaan di kota JC, mereka berdua tidak sebanding dengan Erlangga. Zah melihat Dimas dan berkata, "Dim, Damar ini tidak kenal takut dan dia sangat kejam. Kamu juga lihat, kan tadi, kalau begini Diska juga bisa dihabisi olehnya dengan mudah. Katamu dia pernah melakukan kejahatan dan dipenjara, kan? Orang seperti itu kalau tersinggung bisa melakukan hal gila. Mungkin saja dia cuma pion yang digerakkan oleh Bari. Tambah Zah. Bisa jadi. Dan aku takut kalau dia masih berharap pada Sisi," kata Dimas. Menurut mereka, Damar masih memiliki rasa kepada Sisi. Bagaimanapun, Damar kerja keras selama 3 tahun untuk Sisi, apa namanya kalau bukan cinta mati. Dimas menjadi galau, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Halo Bang Royal, aku Dimas Chandra pemegang kartu perak. Tolong batalkan transaksi yang terakhir kali dan transfer semuanya kembali ke rekeningku." Setelah mengobrol singkat, Dimas menghela napas dan menghubungi Sisi. "Halo sayang, akhirnya kamu meneleponku ya. Aku di rumah sekarang. Kemana kita akan kencan nanti?" kata Sisi semangat. Dimas berkata dengan nada dingin, "Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Ayo kita putus, aku akan mengambil mobilnya nanti. Dan aku akan mengambil uangnya ke rekeningku secepatnya." "Apa?" Di ujung telepon, terdengar Sisi yang kaget. "Apa maksudmu?" "Yah, begitulah. Kata orang tuaku latar belakangmu terlalu biasa. Mereka hanya fokus memperbaiki perekonomian keluarga dan jelas kamu tidak pantas menjadi salah satu anggota keluargaku." Dimas masih melanjutkan, "Selain itu, selama kita bersama, kamu tidak pernah ingin menghabiskan malam bersamaku. Jadi aku rasa kamu cuma main-main denganku." Diska sangat lihai dalam memutuskan sebuah hubungan. Dalam setahun terakhir, entah sudah berapa banyak wanita yang menjalin hubungan dengannya. Sisi tercengang dan buru-buru menjawab, "Dimas, jangan main-main. Aku benar-benar mencintaimu, aku akan melakukan yang kamu minta. Aku akan bersamamu malam ini." Dimas menelan ludahnya, tapi kejadian pembantaian Erlangga barusan membuat dia menggelengkan kepalanya menyadarkan dirinya sendiri. "Lupakan, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Ayo kita akhiri saja. Kamu taruh saja mobilnya di garasi, aku akan mengambilnya besok. Aku punya kunci serep." Setelah selesai bicara, dia mematikan telepon tanpa menunggu jawaban dari Sisi. Di kompleks Haye, rumah Sisi. Dia sedang duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Setelah menutup telepon, dia berusaha menelepon Dimas lagi. Tapi nihil, sambungan telepon tidak bisa terhubung. Sepertinya nomornya sudah diblokir oleh Dimas. Mengirim pesan juga percuma, Dimas sudah memblokir semuanya. Wah, pikiran Sisi menjadi kosong, dia hanya bisa meneriakkan kata, "Wow." Amelia yang sedang sibuk di dapur mendengar teriakan Sisi dan buru-buru menghampiri. "Ada apa, Si, Bu?" Dimas minta putus. "Dia sudah menarik uangnya dari rekeningku dan dia mau mengambil mobilnya." Amelia membeku sejenak. "Putus. Jadi tidak ada lagi yang membiayai kita." Sisi baru saja menyadari hal itu, mereka saling memandang dengan tatapan bingung. Damar sama sekali tahu kalau saking takutnya, Dimas sampai memutuskan hubungan dengan Sisi. Tentu saja hal ini sudah dapat diprediksi oleh Damar. Untuk seorang playboy macam Dimas yang hanya mengejar wajah dan wajah Sisi, cepat atau lambat dia akan mencampakkan mantan istrinya itu. Setelah keluar dari markas Erlangga, Damar memutuskan untuk berjalan lebih dulu. Dia benar-benar bosan dan ingin menghilangkan kebosanan dengan berjalan-jalan. Tak berapa lama, Damar memutuskan untuk pergi ke sebuah warnet yang berada di pinggir jalan. Memainkan beberapa game sepertinya akan menghilangkan kebosanannya. Saat dia akan memilih permainan, seseorang menepuk pundaknya. "Hei!" Damar menoleh dan terkejut. "Sela, kamu kesini main game?" "Sela?"
Dia adalah sahabat Wendy. Saat ini dia memakai pakaian yang bisa dibilang cukup berani. Memakai rok mini dengan atasan crop top yang memperlihatkan pusarnya. Kamu tidak boleh main di sini, kata Sheila. Damar menggaruk kepalanya dan berkata, "Hah, kamu tidak bisa melarang aku main di warnet mana saja," kata Damar menjawab dengan asal. Dengan begitu, Damar mengacungkan tangannya dan berkata, "Admin, aku pakai 1 jam. Tidak ada 1 jam, warnet ini tidak menerimamu sebagai pengunjung," balas Sheila. "Oh ya, kemanapun aku pergi kamu tidak berhak melarangnya. Ya kalau di tempat lain mungkin iya, tapi tidak di sini, aku bisa mengontrolmu. Kalau aku bilang tidak ya tidak, karena aku pemilik warnet ini," kata Sheila sambil berkacak pinggang. Bersambung. 31. "Karena aku yang punya warnet ini," jawab Sheila enteng. Damar tercengang. Ini adalah tempat orang bebas masuk dan memakai komputer selama jam yang sudah ditentukan, tapi malah menolak pengunjung. "Oke, kalau begitu aku akan pergi dari sini," kata Damar sambil berdiri. "Dan juga, kamu harus pergi dari kehidupan Wendy." Sheila membuang napas kesal, "Kalau sampai aku melihatmu berkeliaran di dekat Wendy, awas saja kamu." Damar mengangkat alisnya, wanita ini memang cukup memiliki nyali. Tapi Damar memilih mengangkat bahunya acuh dan berencana untuk berdiri keluar dari warnet Sheila. Bruak, tiba-tiba pintu warnet digebrak oleh beberapa orang lelaki. Pemimpin dari kelompok ini adalah Doni Tanamas dari Puri Santrian Bar. Di sebelahnya, seorang lelaki berkepala pelontos terlihat babak belur berdiri di samping Doni. Damar mengurungkan niatnya, dia memilih mengambil kursi kosong dan duduk lagi. Dia seolah merasa akan ada adegan seru yang terjadi. Damar bersiap menonton. Sheila menghela napas saat melihat Damar yang kembali duduk. Lalu pandangannya beralih ke Doni tanpa rasa takut. "Wah, nyalimu masih saja besar ya, Shel," cibir Doni. Sudah sangat jelas mereka datang untuk membuat masalah. Mereka menendang kursi-kursi yang tidak salah apa-apa begitu saja. "Hei, jaga kaki kotormu itu, kursiku jadi kena najis. Kalau mau sewa mana uangmu kalau tidak pergi dari sini," kata Sheila sambil menyilangkan tangan di dada. "Paman Leonard, benar dia orangnya?" tanya Doni pada lelaki berkepala pelontos. "Benar," kata lelaki itu sambil mengangguk. Sheila mengerutkan keningnya saat melihat lelaki itu. "Shel, aku memperlakukanmu dengan sopan saat kamu pergi ke barku, loh. Bahkan aku memberimu diskon." Doni memulai dialog dengan Sheila, "Tapi kamu tahu, kan kalau orang ini adalah pamanku. Dia banyak minum di barku, tapi kenapa kamu memukulinya sampai babak belur begini? Kalau kamu tidak menjelaskan apa masalahnya, jangan harap kamu bisa membuka warnet ini lagi." Sheila berdecak kesal, "Duh, tua bangka itu yang salah. Dia yang mulai, jadi aku tidak salah, kan menghajarnya. Setiap kamu pergi ke bar, kamu selalu memakai pakaian yang seksi. Bukankah kamu sengaja supaya orang-orang bisa melihat tubuhmu? Apa salahnya kalau seorang lelaki yang normal tertarik dan nafsu? Apa salah? Padahal kamu sendiri yang sengaja menggoda dengan pakaianmu," bantah Doni. Damar mengangguk setuju dan berkata dalam hati, "Benar. Dia mengajakku untuk minum bersama dan aku sudah menolaknya. Tapi dia malah memaksa dan menyentuhku sembarangan." Lelaki itu berdiri dan berkata, "Don, kamu tahu yang sebenarnya. Aku sudah ceritakan padamu, kan?" Doni melirik Sheila, "Tapi kenapa kamu memukul dia? Kamu lihat, kan seberapa parah mukanya itu." "Aku lebih mempercayai ucapannya." Damar melihat lelaki pelontos itu dengan heran. Aura orang ini sama dengan Paman Doni. Sheila mengerutkan kening dan berkata, "Terus apa yang kamu inginkan?" "Uang ganti rugi. Berapa sini aku bayar sekarang?" Damar cukup terkejut karena Sheila sangat mudah mengalah. Jelas sekali hal ini karena semua orang tahu bagaimana cara keluarga Doni menyelesaikan masalah. Yaitu dengan menutup bisnis lawannya sampai ke akar-akarnya. "Uang. Kamu kira kami butuh uangmu?" Doni memandang Sheila, "Kamu harus menghabiskan malam dengan Paman Leonard, kalau tidak jangan harap warnet dan kursus taekwondo milik ayahmu bisa terus buka." "Jangan harap," kata Sheila sambil mengepalkan tinju menatap Doni lekat. Doni mengerutkan kening. Di sebelahnya, Leonard terus berkata, "Don, kamu harus menangani masalah ini sampai tuntas. Sampai dendamku terbalas. Hancurkan tempat ini," perintah Doni. "Coba hancurkan kalau kalian berani." Sheila marah dan berusaha menghentikan orang-orang Doni yang mulai mengacak-acak warnetnya. Tapi Sheila hanya sendiri,
dia cukup kewalahan. Tidak ada satupun dari pengunjung warnet yang berani ikut campur. Mereka memilih membayar tagihan dan pergi meninggalkan warnet. Orang-orang di sini sudah mengenal siapa Doni, jadi mereka tidak berani ikut campur. Beberapa orang terlihat mengepung Sheila. Walaupun Sheila ahli dalam bela diri, tapi dia hanya seorang diri. Setelah dia berhasil menyerang 2 orang, yang lainnya menahan tangan Sheila. Dia berhasil ditaklukkan dengan kedua tangan yang dipegang erat-erat. Hancurkan, kata Doni lagi. Salah satu orang membawa kursi dan menghantamnya ke mesin kasir di meja admin. Tak berhenti di situ, satu vending machine berhasil dirusak. Minuman di dalamnya jatuh berantakan. Leonard menghampiri Sheila dengan senyum nakal, aku sangat menyukai sifatmu yang galak, menambah keseksianmu. Kamu pasti sangat agresif waktu di ranjang. Ini mudah kok, kamu tinggal melayaniku dan membuat aku puas hanya dalam waktu semalam saja. Dan aku akan menganggap masalah ini selesai. Doni menghela napas, Sel, aku tahu hubunganmu dengan Wendy sangat baik. Tapi untuk masalah ini, Pak Bari tidak mungkin akan ikut campur kalau tidak menerima laporan dari mulutmu. Sudahlah daripada warnetmu hancur, cepat setuju saja. Tidak akan, teriak Sheila. Leonard menjilat bibirnya sendiri sambil mengulurkan tangan, cek, besar sekali. Pasti rasanya enak, tangannya bersiap menuju ke dada Sheila. Ahahahahaha. Sheila menjerit sejadi-jadinya. Dia merasa terpojok, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana kalau kalian melupakan masalah ini? Sengaja melecehkan wanita dan melakukan tindak kriminal seperti ini, sepertinya agak berlebihan. Apalagi musuh kalian seorang wanita, ada sebuah suara yang membuat mereka berhenti sesaat. Tangan nakal Leonard mengapung di udara dan semua orang melihat ke arah sumber suara. Rupanya pemilik suara itu adalah Damar yang sedari tadi duduk di balik komputer. Sheila terkejut, dia kira Damar sudah kabur bersama pengunjung yang lain. Tapi apa gunanya walaupun Damar ada di sini? Malam itu saja Damar melarikan diri. Tidak, Damar akan berguna kalau dia bisa keluar dan memanggil bantuan. Setidaknya meminta bantuan pada Wendy dan ayahnya. Damar, cepat pergi dan beritahu Wendy dan Pak Bari untuk menyelamatkanku. Teriak Sheila tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Doni melihat Damar, Kak Damar, kenapa kamu ada di sini? Sebaiknya Anda cepat pergi dari sini. Leonard memandang Damar dan Doni bergantian, dia siapa? Dia adalah teman Bari Kang. Terakhir kali aku salah paham padanya. Bari Kang, kata Leonard terlihat tidak peduli, yah, tapi kalaupun Bari ada di sini, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sudah memukulku duluan, aku cuma ingin dia membayar perbuatannya. Kamu cepat pergi dari sini. Damar berdiri sambil tersenyum. Dia mengedipkan mata ke Sheila sambil terus mendekat ke Leonard, aku yang akan mengurus masalah ini. Semua orang melihat Damar dengan ngeri. Jelas sekali kalau Damar terlihat akan membunuh mangsanya. Sheila sendiri mengira kalau Damar akan segera kabur dan menyelamatkan diri. Tapi sekarang, Damar berkata akan mengurus masalah ini. Apa Damar bisa mengatasi Doni dan orang-orangnya? Bersambung. 32. Ya, Damar jelas-jelas merasakan tatapan kejam pria ini. Dia tahu tatapan seperti itu hanya ada pada orang yang benar-benar pernah membunuh seseorang. Orang ini harusnya ahli. Alasan kenapa dia bisa dipukuli oleh Sheila kemarin, mungkin hanya karena dia sedang mabuk. Damar berpikir dalam hati. Leonard melirik pria muda di depannya dan tidak berbicara lagi. Dia duduk kembali, sepertinya berniat menunggu Doni untuk menyelesaikannya. Doni mengerutkan kening, dia melirik ke arah Damar dan berkata, Damar, aku panggil kamu kakak, itu hanya demi Paman Bari. Jangan benar-benar berpikir bahwa kamu adalah kakakku. Aku sudah menjelaskan padamu, Paman Leonard adalah seseorang yang Paman Bari tidak ingin provokasi, dan yang salah adalah Sheila. Salah? Di mana salahnya? Damar mengangkat bahu dan berkata, kakek-kakek botak ini ingin menyentuh Sheila, memangnya Sheila tidak boleh menolak. Apakah dia harus melepas pakaiannya dan berinisiatif untuk berhubungan dengannya? Ekspresi Doni berubah lagi, dia memaki, Damar, kau jangan keterlaluan. Damar berjalan ke arah mereka. Dia menatap Doni dengan senyuman di wajahnya, harusnya kamu yang jangan keterlaluan. Setelah itu, dia menoleh ke samping dan berkata dengan ringan, mesin minuman itu sudah rusak, kalian harus bayar rugi, kalian baru boleh pergi setelah itu. Damar melihat kedua orang yang menangkap Sheila. Lalu,
dia mengangkat tangannya dan menekan tangan salah satu dari mereka dengan sedikit kekuatan. Orang itu menjerit kesakitan dan segera melepaskan lengannya. Setelah Sela memisahkan diri dari satu orang, dia dengan cepat berbalik dan menggunakan lututnya untuk menyerang perut orang yang satu lagi. Orang itu berteriak, dia memegang perutnya dan berjongkok. Sela melepaskan diri dengan lancar. Sekelompok orang mengelilingi mereka tiba-tiba. Ekspresi Doni sangat marah sehingga dia berkata, "Damar, apa menurutmu aku benar-benar tidak berani menghajarmu?" "Ya, kamu tidak berani," jawab pria itu sambil tersenyum. Doni tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia mengertakkan gigi, kepang kotor di kepalanya sepertinya rontok karena marah. Wajah Sela sedikit berubah, dan dia menatap Damar dengan penasaran. Sifat Damar yang sekarang ini sangat beda dengan malam itu. Sepertinya Damar adalah orang yang berbeda. Kali ini, Damar sangat tangguh sehingga Sela tidak bisa mempercayainya. "Oke, kebetulan aku masih kesal karena berlutut padamu hari itu. Jika kamu ingin berkelahi, aku akan menemanimu." Doni mengangkat tangannya dan berusaha memukul Damar. Pria yang di depannya mencibir dan langsung mengangkat tangannya dengan lekas. Plak, kecepatan tangannya Damar sangat ekstrim, dia menamparkan wajah Doni dalam waktu sekejap. Pipi Doni penuh dengan kesakitan. Dia merasakan suatu kekuatan besar telah mendorongnya. Dia tidak bisa menahan diri lalu mundur beberapa langkah dan membentur di meja. Uhuk, uhuk. Dia berbatuk-batuk dan memuntahkan darah dan dua gigi yang patah. "Hajar dia sampai mati," perintah Doni. Dia adalah keponakannya Hendra Wong, seorang pria yang terhebat di kota JC. Dan untuk pertama kalinya di kota JC, dia ditampar sekeras ini. "Berhenti!" Leonard yang sedang duduk menghentikan mereka secara mendadak. Pria itu berdiri dari tempat duduknya. Dia menatap pada Damar dan berkata, "Anak muda, keterampilanmu bagus sekali." Damar tersenyum padanya, lalu memandang ke arah Doni dan tersenyum lagi. Doni hampir menjadi gila ketika melihat sikapnya begitu meremehkannya. Dia tidak sabar untuk menekan pria itu ke tanah dan menginjaknya dengan sekuat tenaga. "Oke, aku akan memberimu kesempatan kali ini. Aku tidak akan perhitungan lagi padamu. Tapi aku menyukai wanita ini, aku akan tinggal di kota JC untuk jangka waktu tertentu, dan silakan menjaganya selama 24 jam. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan menjadi milikku." Lalu, Leonard mencibir, "Ayo kita pergi." Doni merasa terkejut, dia memandang ke arah Damar dan berkata, "Paman Leonard, bocah ini menamparku, aku tidak mungkin membiarkannya begitu saja." Leonard memotong perkataannya dan memarahinya, "Pergi sekarang." Mulut Doni penuh dengan darah, dan dia menatap Damar dengan marah. Dia sudah kalah 2 kali berturut-turut pada pria ini. Selain berlutut di depan Damar, kali ini dia ditampar olehnya. Bahkan kehilangan 2 gigi dan wajahnya sangat bengkak. Tetapi dia harus mematuhinya ketika Leonard mengatakan demikian, dia hanya bisa membiarkan Damar pergi kali ini. "Memangnya aku mengizinkan kalian untuk pergi?" kata Damar dengan tiba-tiba. Leonard berhenti melangkah, dia menoleh ke belakang dan berkata, "Anak muda, aku pergi sekarang karena kamu pandai berkelahi. Aku sudah memberimu kesempatan." Damar menyentuh hidungnya dan menjawab, "Jangan lupa kalian belum mengganti rugi." Leonard menghela napas, dia berusaha menahan amarahnya. Dia menatap Damar dan berkata lagi dengan kesal, "Karena kamu akrab dengan Barikang, kamu seharusnya mendengar namaku. Namaku adalah Leonard Tandialo. Aku tidak peduli siapa Anda," kata Damar dengan acuh tak acuh, "kamu harus mengganti rugi." Sudut mulut Leonard berkedut dan ekspresi wajahnya tidak pasti. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata pada Doni, "Gantikan ruginya." Doni melebarkan matanya, dia tidak menyangka Leonard akan menuruti kata-kata Damar. Dia melirik pada Damar lagi, dan rasa takutnya menjadi semakin kuat. Lalu, dia memindai kode QR di konter dengan tidak rela hati. Setelah mentransfer uang 40 juta ke rekening Sela, dia berkata, 40 juta, apakah uang itu sudah cukup? Sela mengangguk dan menjawab, "Sudah cukup. Ayo pergi," kata Leonard sambil berjalan keluar. Melihat mereka pergi, Sela menghela napas lega dan menoleh ke arah Damar. "Cek, cek," Damar meliriknya dengan senyum kecil. Dia berkata, "Kamu baru saja mengusirku dan bahkan tidak mengizinkan aku di sini. Untungnya, aku belum pergi dari sini. Jika tidak, warnetmu akan habis olehnya. Hei, meskipun kamu telah membantuku,
tapi tetap tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu adalah pengecut. Aku masih ingat apa yang terjadi malam itu, kata Sheila sambil melototnya. Sebenarnya, aku pergi saat itu untuk menyelesaikan orang lain. Damar mencoba menjelaskan situasi pada malam itu. Memangnya aku percaya padamu? Sheila menghela napas lega. Bagaimanapun, aku harus berterima kasih padamu. Tapi kamu menyinggung Donnie dan Leonard, mereka bukan orang yang baik, aku khawatir itu akan menyebabkan masalah padamu. Damar menggelengkan kepala, tidak usah khawatir, kamu fokus dalam menjaga dirimu sendiri saja. Dia berkata lagi, kakek itu tidak mungkin akan membiarkan kamu begitu saja. Sheila mengerutkan kening dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, aku tahu, bagaimanapun aku berterima kasih padamu. Inilah caramu untuk berterima kasih? Tanya pria itu. Damar berkata dengan riang, bagaimana kalau berterima kasih dalam perbuatan? Usul lelaki tua itu juga bagus, kamu bisa menemaniku satu malam. Gadis itu terkejut sejenak, lalu melirik pada Damar dan menjawab, boleh juga. Sekarang giliran Damar tercengang. Pada saat ini, Sheila menertawainya, sifat seperti kamu ini, masih berani menggodaku. Damar langsung terdiam, dia baru mengingat bahwa Sheila selalu berbicara begitu berani karena dia sering bermain ke bar. Kali ini dia gagal menggoda dan malah digoda oleh gadis ini. Sial, melihat reaksi pria itu, Sheila tertawa dengan senang, kebetulan sekarang masih siang. Sebaiknya aku mentraktirmu makan. Setelah makan, aku harus mencari bantuan Wendy. Sepertinya hanya Paman Bari yang bisa membantuku dalam masalah ini. Damar juga merasa lapar ketika gadis itu berbicara tentang makan siang. Dia mengangguk dan tersenyum, kalau begitu kamu harus mentraktirku makanan mewah. Oke, jawab gadis itu dengan cepat, kamu bisa memilih apapun yang kamu ingin makan. Aku ingin makan nasi ayam tumis, kata Damar sambil menjilat bibirnya. Sheila memutarkan matanya, dan berkata dalam hati, dasar pria. Sheila memberitahu karyawannya akan menutup warnet sementara. Lalu, dia mengajak Damar pergi dari tempat itu. Donnie dan Leonard masuk ke dalam mobil. Donnie sedang memegang pipi kanannya, dan dia masih bisa merasakan sakit yang membara di pipi kanannya. Paman Leonard, kenapa kamu tidak membiarkan aku memukul bocah itu sebelumnya? Mungkinkah kamu juga mengenalnya? Apa dia memiliki latar belakang yang kuat? Bahkan kamu takut padanya? Tanya Donnie dengan tidak senang. Leonard menggelengkan kepalanya dan menjawabnya, Paman pun tidak tahu siapa dia, bagaimana aku tahu latar belakangnya. Tapi, dia menghela napas yang panjang. Aku menyuruh kamu pergi karena anak muda itu adalah seorang ahli yang sangat kuat. Jika kamu memukulnya, kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Bukannya orang-orang kita lebih banyak daripada dia? Tanya Donnie dengan bingung. Leonard meliriknya dan menjawab, di hadapan ahli yang sebenarnya, jumlah orang tidak penting. Lupakan, nanti tanyakan pada Hendra saat kembali, dari mana asal-usul anak muda ini. Dan wanita cantik ini, aku pasti akan mendapatinya. Ring-ring, ponselnya berdering secara mendadak saat ini. Dia melihat pada layar ponselnya, kemudian membuat isyarat mendesis kepada Donnie dan yang lainnya. Di layar ponselnya, ada tulisan yang muncul. Red Rose. Bersambung. 33. Setelah menutup pintu warnet, Sheila menunjuk pada mobil yang diparkir di sebelahnya dan berkata, cepat masuk ke dalam mobil. Aku akan mengajakmu makan makanan yang lezat. Mata Damar berbinar-binar menandakan kegembiraan hatinya. Dia sudah lapar dan sudah tidak sabar untuk makan. Sheila menyalakan mesin mobil dan mulai menyetir. Tidak lama kemudian, Damar merasa mengenal bangunan-bangunan di sekitarnya. Dia melihat kepada bangunan itu sekali lagi dengan jelas, dan menemukan bahwa sekarang dia sedang berada di dekat kompleks Haye. Selama ini, selain makan sarapan di luar, Damar tidak pernah pergi makan ke restoran di waktu lain. Sisi dan ibunya juga tidak pernah mengajaknya saat mereka pergi makan. Menurut mereka itu merupakan hal yang memalukan bagi mereka sendiri. Dia hanya pernah pergi ke restoran saat tahun baru Imlek. Jadi dia benar-benar tidak tahu makanan apa yang ada di dekat kompleks Haye. Tidak lama kemudian, Sheila menghentikan mobilnya di depan kompleks Haye. Makanan yang kamu katakan ada di dalam kompleks ini? Tanya Damar dengan heran. Bukan, ada sesuatu yang terjadi di depan, jawab Sheila. Damar melihat ke arah pintu masuk kompleks. Saat ini, sudah ada sangat banyak orang sedang berkumpul di sana.
Di depan gerbang kompleks ada sebuah mobil mewah yang diparkir. Di depan mobil tersebut ada seorang wanita cantik yang sedang berdiri. Wanita cantik itu berusaha untuk menyeret seseorang yang hendak masuk ke dalam mobil tersebut. Oleh karena itu, mobil-mobil yang lain tidak bisa melewatinya untuk sementara waktu. Dimas. Sheila mengerutkan kening. Damar juga mengenali dua orang itu. Pria itu adalah Dimas, dan wanita yang menyeretnya adalah Sisi. Rambut wanita itu berantakan dan air matanya terus mengalir ke bawah. Si Dimas pasti mempermainkan wanita lagi, kata Sheila dengan yakin. Hati Damar tetap sangat tenang ketika dia melihat Sisi yang tampak kasihan itu. Sheila menurunkan kaca jendela mobil, mereka bisa mendengar suara dari luar. Dimas, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu tidak boleh meninggalkanku, teriak Sisi sambil menangis. Kamu yang mengejarku pada awalnya. Aku bahkan menceraikan Damar demi kamu. Aku tidak punya apa-apa sekarang, kamu tidak boleh meninggalkanku begitu saja. Sheila telah mendengar semua kata-kata Sisi itu. Dia tertegun sejenak, lalu menatap Damar dan bertanya, wanita itu menyebut namamu, kah? Damar mengangguk dan berkata, ya, wanita itu adalah mantan istriku. Aku bercerai dengannya beberapa hari yang lalu. Sheila tampak terkejut, dia melihat kepada kepala Damar tanpa sadar. Ya, aku tahu wanita itu berselingkuh dengan pria lain. Aku menikahinya juga bukan karena keinginanku. Selama 3 tahun kita menikah, aku bahkan tidak pernah memegang tangannya, kata Damar tanpa daya. Haha, bagaimana mungkin? Sheila jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Damar. Damar juga tidak menjelaskan apapun padanya. Dia tetap memperhatikan kedua orang yang ada di luar itu. Aku yang mengejarmu pada awalnya, itu memang benar. Bukankah kamu bersikap cuek sebelumnya? Setelah kamu melihatku mengendarai mobil sport untuk menjemputmu, sikapmu baru berubah. Tahu dirilah, kita sudah putus. Jangan mengganggu aku lagi, keluargaku tidak setuju dengan hubungan kita ini, kata Dimas dengan tidak senang. Dia berusaha untuk menarik lengannya dari Sisi. Tidak, kamu tidak boleh memutuskanku, teriak Sisi. Wanita itu memegang lengan Dimas semakin erat. Dimas mengertakkan gigi dan berkata lagi, alasan kamu bersamaku hanya demi uang saja. Apa kamu berpikir aku tidak tahu tentang itu? Aku sudah memberimu banyak tas selama ini, ditambah barang-barang untuk ibumu, setidaknya sudah 200 juta. Itu sudah cukup. Semakin banyak orang yang menyaksikan masalah di antara mereka berdua. Ekspresi Dimas sudah tidak senang lagi. Dia mendorong wanita itu dengan keras. Sisi tidak menyangka Dimas akan mendorongnya, dia segera jatuh ke bawah tanah. Sheila langsung mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini. Si Dimas benar-benar pria brengsek sekali. Sheila melihat ke arah Damar dan bertanya, apakah kamu tidak akan membantunya? Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita itu sudah tidak ada hubungan denganku lagi. Pernikahan ini adalah kesalahan, dan kita sudah bercerai juga. Setelah mendorong Sisi, Dimas merapikan pakaiannya dan berteriak ke sekeliling, apa yang kalian lihat? Jangan ikut campur urusan orang lain. Lalu, dia menatap Sisi dengan tidak rela. Dia belum saja berhubungan intim dengan wanita ini, dan sekarang dia harus berputus dengannya. Orang-orang di sekitar mulai membicarakannya. Wanita itu sangat kasihan sekali. Ya, pria-pria sekarang ini benar-benar brengsek. Saat ini, seorang satpam yang berada di antara kerumunan segera berkata, menurut kalian wanita itu adalah seorang wanita yang baik. Mantan suaminya juga tinggal di kompleks kita. Pria yang berpakaian biasa dan bekerja di lokasi konstruksi, itulah mantan suaminya. Wanita ini bertemu dengan seorang pria kaya dan dia langsung bercerai dengan suaminya itu. Aku pernah melihat wanita itu dan ibunya berdebat dengan suaminya di depan gerbang, mereka bahkan mengusir mantan suaminya dari rumah, kata satpam itu. Wanita ini memang layak diperlakukan oleh pria seperti ini. Damar yang duduk di dalam mobil juga mendengar kata-kata satpam itu. Ya, dia memang pernah berdebat dengan Amelia beberapa kali di gerbang kompleks. Tapi dia tidak menyangka satpam itu akan mengingat semua kejadian itu. Sisi duduk di bawah tanah dan tidak berhenti menangis. Dimas tidak peduli dengannya lagi. Dia masuk ke dalam mobil, menginjak gas dan pergi dari situ. Sheila menatap pada wanita yang duduk di tanah, dia bertanya sekali lagi pada Damar, kamu benar-benar tidak akan membantunya. Mari kita pergi. Kita mau pergi makan apa? Tanya Damar dengan tenang. Kamu sangat kejam sekali. Bagaimanapun, dia adalah mantan istrimu.
kata Sela sambil mengerutkan kening. Jika kamu tahu bagaimana keluarga mereka memperlakukanku ketika aku menikahinya, kamu tidak akan berkata seperti itu. Damar berkata, ayo kita pergi. Sela tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menginjak gas, mobil bergerak perlahan ke depan. Karena kemacetan sebelumnya, kecepatan mobil tidak terlalu cepat. Mobil melaju perlahan melewati gerbang kompleks. Damar duduk di dalam mobil, dan tidak pernah menoleh ke arah Sisi sama sekali. Namun, Sisi yang sedang duduk di tanah telah melihatnya secara tidak sengaja. Wanita itu sedikit terkejut. Dia melihat Damar dan juga Sela yang sedang mengemudi di dalam mobil. Setelah mereka bercerai, dia berpikir bahwa dia akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dia akan menikahi Dimas dan menjalani kehidupan yang kaya dan bahagia. Dan pada saat itu, Damar masih memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Tetapi situasi setelah perceraian benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Sikap Dimas berbeda dengan apa yang dia bayangkan dan dia telah kehilangan Dimas. Mantan suaminya, Damar, telah menjadi orang kaya dan mempunyai perusahaan sendiri. Dan ada banyak wanita-wanita cantik di sekitarnya dan para wanita itu bahkan lebih cantik daripadanya. Ada perasaan tidak puas dan tidak rela di dalam hatinya. Sisi bangkit dari tanah, dia merapikan rambutnya dan berjalan menuju ke dalam kompleks dengan sedikit putus asa. Sela menemukan tempat parkir di sisi jalan dan memarkir mobilnya di situ. Kemudian dia keluar dari mobil dan memimpin Damar berjalan ke gang kecil di sebelahnya. Apakah ada tempat makan di dalam gang? Damar bertanya dengan heran, jangan-jangan kamu ingin menculikku? Bagaimana mungkin? Aku tidak tertarik pada pria yang sudah pernah menikah seperti kamu. Teriak Sela. Ini adalah rumahnya mantan kepala koki Hotel Marriott. Dan kepala koki di Hotel Marriott sekarang ini adalah muridnya. Setelah pensiun, dia memulai bisnis kecil-kecilan di rumah. Namun, karena usia dan tangannya yang terluka, dia hanya memasak porsi yang sedikit setiap hari. Aku mengajakmu ke sini untuk mencari keberuntungan. Belum tentu kita bisa memakannya hari ini, kata Sela. Damar mengangguk dan mulai penasaran. Makanan di Hotel Marriott memang cukup lezat. Mereka berdua melewati beberapa gang dan segera tiba di sebuah halaman kecil. Di dalam halaman kecil itu, terletak beberapa meja kayu. Walaupun tidak mewah, tapi sangat bersih. Ternyata sudah ada beberapa orang di dalam halaman itu saat ini. Wendy, mengapa kamu bisa di sini juga? Sela tiba-tiba berseru. Orang-orang di dalam halaman kecil itu adalah Wendy, Gladys, dan yang lain. Wendy berbalik, dia melihat Sela dan Damar, lalu bertanya dengan heran, Sela, kenapa kamu bisa bersama Damar? Gladys sedikit terkejut, dia tidak berkata apapun. Diska yang berdiri di sebelahnya juga melihat Damar, dia mendengus, bertemu lagi dengannya. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya, mengirim lokasi sekarang ini dan mengetik teks pada Erlangga, Damar ada di sini. Bersambung. 34. Ada beberapa meja kayu terletak di dalam halaman kecil itu. Dan ada 4 orang duduk di salah satu meja. Mereka adalah Wendy, Gladys, Diska, dan seorang gadis dengan berpakaian rapi. Wendy memandang pada Sela, lalu bertanya dengan bingung, kok kamu bersama Damar? Sela tertawa dan menjawab, dia pergi ke warnetku dan membantuku menyelesaikan suatu masalah. Maka aku mengajaknya makan di tempat Pak Sarim, mudah-mudahan Pak Sarim bersedia memasak untuk kita. Kemudian, dia melirik ke dalam dan bertanya, di mana Pak Sarim? Tadi kita sudah bertanya kepada muridnya, katanya Pak Sarim masih tidur, seharusnya sudah bangun sekarang, jawab Wendy. Damar bertanya, kita hanya beberapa orang saja, sewajarnya kita bisa mencicipi hidangannya. Belum tentu juga, Sela menghela napas lalu lanjut berkata, tergantung Pak Sarimnya bersedia memasak untuk kita apa tidak, dia tidak akan memasak jika dia tidak menyukai kita. Dan juga, mungkin kali ini dia rela menjamukan kita, tapi dia tidak mau lagi saat kali berikutnya. Kenapa orangnya begitu aneh? Damar tanpa daya, lalu berpikir dalam hati, sepertinya dia lebih aneh daripada kakek-kakek dan nenek-nenek yang ada di Night Watcher. Di sampingnya, Diska berkata, bukankah dia hanya seorang koki saja? Cukup kasih uang padanya. Aku tidak percaya dia tidak mau memasak untuk kita. Setelah dia berkata seperti itu, ekspresi orang-orang lain langsung berubah. Wendy segera berkata, Diska jangan berkata sembarangan, Pak Sarim bukan orang mata duitan, dan dia juga tidak kekurangan uang. Diska mencibir,
dia tidak melanjut berkata lagi karena tidak mau berargumen dengannya. Tadinya aku ingin menyiapkan dengan baik-baik untuk teman-temannya Wendy, seseorang pria tua berkata pada saat ini. Kemudian, seorang pria yang beruban dengan wajah yang memerah berjalan keluar dari kamar yang di samping. Pria ini memakai seragam koki putih, dan sampingnya diikuti oleh seorang pria parubaya. Meskipun dia datang dari dapur, namun seragam kokinya masih bersih dan putih. Wendy tertegun, lalu dia berkata, "Kakek Sarim, dia tidak terlalu mengerti peraturan di sini, tolong abaikan dia saja." Pak Sarim menatap pada Diska, "Hari ini toko kami tidak buka, silakan kembali saja." 100 juta. Diska menunjukkan satu jarinya pada Pak Sarim, "Jika kamu memasak untuk kami, aku akan memberimu 100 juta. Pak Sarim menoleh dan memandangnya. Diska menyeringai, dia menatap wajah Pak Sarim yang sedang marah lalu berkata, 200 juta. Si bodoh ini. Damar tidak menahan dan memakinya dalam hati. Bagi anak muda seperti Diska, tidak mungkin ada orang yang tidak suka uang di dunia ini. Menurutnya, uang bisa menyelesaikan segala masalah, hanya masalah uang cukup atau tidak. Wendy dan Sheila mengerutkan kening. Tubuh Pak Sarim bergetar saat mendengar perkataan Diska. 400 juta. Diska terus menaikkan penawarnya. Dia melirik Damar dan dia mencibir, pastinya kamu tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak ini, bukan? Dasar anak bocah, kamu benar-benar keterlaluan. Pak Sarim memarahinya, kemudian berbalik dan kembali ke kamarnya. Pria yang berdiri di sebelah Pak Sarim memandang Diska dan berkata dengan suara dingin, guruku pergi istirahat karena hari ini tidak membuka toko, dan dia tidak bersedia memasak. Tolong kembali saja, dan kalian tidak perlu datang ke sini lagi, karena kami tidak akan melayani kalian semua mulai hari ini. Lalu, dia memandang pada Diska, anak muda, mungkin kamu sangat kaya. Namun, masih banyak hal yang tidak bisa dibeli di dunia ini. Kami tidak berani menyinggung orang kaya, tetapi kami memiliki hak untuk tidak memasak untuk kalian. Ekspresi Wendy dan yang lain langsung berubah. Diska malah mengejeknya, bukankah kau hanya seorang koki saja? Ya sudah kalau tidak makan, mari kita pergi makan di tempat lain saja. Wendy dan Sheila sudah tidak senang. Wendy melirik padanya dan berkata, Kak Diska, kamu memang keterlaluan. Sheila pun menghela napas, Damar, ayo kita pergi, hari ini kita tidak beruntung. Diska masih terlihat tidak peduli sama sekali. Karena menurutnya, Pak Sarim ini sombong sekali, seorang koki saja berani bertingkah seperti itu. Aku ada cara, mungkin Pak Sarim akan bersedia memasak untuk kita, Damar tiba-tiba berkata. Yang lainnya memandangnya dengan cemas. Diska mencibir, aku menawarkan 400 juta, dan itu pun tidak bisa membuatnya memasak untuk kita. Memangnya kamu bisa apa? Kamu ingin mengangkat barang untuk tempatnya ini. Gladys mengerutkan kening dan menoleh ke arah Damar. Dan Wendy lekas berkata, sudahlah Damar, Pak Sarim sudah tidak suka pada kita, jangan membuat masalah lagi. Bagaimanapun, mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah melayani kalian, dan hasil terburuk akan tetap sama, Damar berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku baru saja melihat tangan kanan Pak Sarim terus gemetar. Apakah Pak Sarim pernah terluka saat muda? Tanya Damar dengan penasaran. Pria parubaya yang berdiri di pintu kamar mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata pria muda ini. Wendy menghela napas dan menjawab, ya, Pak Sarim dulunya adalah seorang koki di sebuah restoran Michelin. Ayahku bertemu dengannya dan menjadi teman baik. Kemudian, ayahku mengundangnya bekerja di Hotel Marriott. Hotel Marriott adalah salah satu properti dari keluarga Kang. Setelah bekerja untuk kami, industri Kang telah berkembang pesat karena keahlian kulinernya. Namun pesaing kami saat itu, yaitu keluarga Dirga. Industri cateringnya telah terpengaruh. Mereka menawarkan pekerjaan untuk Pak Sarim. Saat membicarakan hal ini, Wendy lanjut berkata dengan senyum masam, Pak Sarim tentu tidak mau. Kemudian, tangan kanannya terluka dan dia tidak bisa lagi memegang pisau dapur. Dia putus asa dan memilih untuk mengundurkan diri. Sesekali memasak di sini. Damar mengangkat alisnya. Dia tidak bisa memegang pisau lagi, dan dia pasti tidak bisa memegang panci. Aku tidak percaya hidangannya enak, Diska meremehkannya. Wendy mengerutkan kening dan berkata, sekarang saat memasak di sini, semua bahan disiapkan oleh Pak Sarim, dan kemudian Pak Hadi akan membuatnya. Pak Hadi adalah murid terbaiknya Pak Sarim. Damar memandang pada pria itu. Pria parubaya itu mendengus,
dan tidak berbicara apapun. Diska juga menoleh, lalu berkata pada Damar, bukankah kamu bilang kamu ada cara supaya kita bisa makan? Kenapa kamu malah ingin tahu kisah sedihnya orang lain? Damar mengabaikannya, dia berlangkah maju ke depan pria paruh baya itu. Dia tersenyum dan berbisik padanya, apakah tangan Pak Sarim masih normal dalam kegiatan sehari-hari, namun tidak bisa mengeluarkan tenaga banyak. Hadi menoleh dan bertanya padanya, terus kenapa? Kamu bisa masuk ke dalam untuk memberitahunya, aku ada cara untuk memulihkan tangannya. Tidak hanya memegang pisau dapur, memegang pedang pun tidak masalah, kata Damar dengan yakin. Hadi langsung tertegun, dia mencibir, setelah guruku terluka, aku sudah mencari semua dokter di kota dan desa, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan aku hanya mengetahui sebuah cara, namun cara ini sangat ekstrim. Jarum Ghost Gate, kata Damar. Mendengarkan ini, Hadi menatapnya dengan terkejut, dia bertanya, kenapa kamu bisa tahu tentang ini? Kondisinya disebabkan oleh kerusakan pada sistem saraf, dan perawatannya tentu adalah yang paling ajaib, kata Damar dengan suara rendah. Ekspresi Hadi mendung untuk sementara waktu, lalu dia menatap pria ini dan berkata, apakah kamu bisa? Tentu saja aku tidak bisa, tetapi aku tahu seseorang yang akan melakukannya. Dan aku memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa disembuhkan, kata Damar sambil tersenyum. Bersambung. 35. Ekspresi Hadi tiba-tiba berubah, dia bertanya, kamu sendiri saja tidak bisa. Mengapa aku harus mempercayaimu? Damar tersenyum sedikit dan berkata, orang biasa seharusnya tidak tahu tentang jarum Ghost Gate. Aku bisa tahu tentang itu dan itu sudah membuktikan banyak hal. Aku dan teman-temanku datang hari ini, terutama karena ingin makan hidangan yang dibuat oleh Pak Sarim. Jika Anda memasak untuk kami, aku akan menelepon temanku sekarang, aku akan memintanya untuk datang dan menyembuhkan penyakit Pak Sarim. Bagaimana? Tawar Damar. Wajah Hadi penuh dengan ketidakpastian, dia menghela napas dan berkata, aku akan bertanya pada guruku dulu. Kemudian, dia berbalik dan berlari menuju kamar. Damar sangat percaya diri, dia tahu Pak Sarim pasti tidak akan menolaknya. Dia tahu betapa sukanya Pak Sarim pada memasak. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan pisau dengan tangan kanannya sekarang, dia masih memiliki restoran kecil di sini dan menerima beberapa tamu. Sekarang dia telah memberinya harapan, meskipun harapan ini kecil, tapi Pak Sarim pasti akan memilih untuk mencoba. Damar menyentuh hidungnya dan mundur kembali. Wendy menatap Damar dengan curiga dan bertanya, apa yang kamu bisikkan padanya? Apakah dia benar-benar akan memasak untuk kita? Pria itu mengangguk, untuk aku dan Sela, kita pasti bisa memakannya. Tapi aku tidak tahu apakah dia akan memasak untuk kalian. Damar sengaja berkata seperti itu. Dia ingin bercanda pada Wendy. Wendy melototinya dengan kesal, apa maksudmu? Jadi kita berpisah gitu? Damar mengangkat bahunya dan berkata, ya, Sela dan aku awalnya memang datang berpisah dengan kalian. Kamu pelit sekali, kata Wendy tanpa daya. Diska mendengus, terus berpura-pura saja. Aku menawarkannya uang sebanyak 400 juta dan mereka pun tidak menerima penawaran itu. Mana mungkin kamu bisa membuatnya memasak untuk kita hanya dengan kata-katamu itu saja. Gladys, mari kita pergi dari sini. Jangan buang-buang waktu juga, ajak Diska. Pada saat ini, pintu kamar terbuka lagi dan Hadi berjalan keluar dari kamar. Dia berjalan ke depan Damar dan berkata dengan sopan, guruku setuju dengan penawaranmu itu. Damar melirik Diska di sebelahnya dengan senyum kecil di wajahnya. Dia tertawa dan berkata, baik, terima kasih, Pak Hadi. Hadi mengangguk dan dia melirik Diska dengan kesal. Jika bukan karena ingin memulihkan penyakit gurunya, dia tidak akan pernah memasak untuk orang-orang seperti Diska. Tunggu sebentar, aku dan guruku akan bersiap dulu. Jangan lupa apa yang kamu janjikan, kata Hadi. Damar mengangguk dan tersenyum, ya, aku tidak akan lupa. Hadi mengangguk, lalu berbalik dan memasuki ruangan lagi. Selama ini, Pak Sarim tidak pernah muncul lagi. Setelah melihat Hadi pergi, Wendy segera mendekati Damar dan bertanya dengan bingung, Damar, bagaimana kamu melakukannya? Pak Sarim benar-benar bersedia memasak untuk kita. Aku baru saja memberitahu Pak Sarim bahwa aku kenal seorang dokter yang bisa menyembuhkan tangannya, jawab Damar. Apakah kamu serius? Pak Sarim sudah mengunjungi hampir semua rumah sakit besar dan dokter terkenal di dalam dan luar negeri. Para dokter itu tidak bisa menemukan cara memulihkannya.
Kamu benar-benar kenal dokter sehebat itu? Tanya Wendy dengan heran. Dia pasti hanya menipu Pak Sarim saja. Setelah selesai makan, dia pasti akan kabur. Bagaimana seorang pria yang telah dipenjara selama beberapa tahun dan bekerja di lokasi konstruksi bisa mengenal seorang dokter sehebat itu? Bukankah ini lelucon? Tapi wajarlah, kamu sudah dipenjara selama beberapa tahun, jadi trik seperti ini pasti sudah lumrah bagimu, sindir Diska. Jika kamu berpikir seperti itu, kamu tidak usah memakannya nanti. Damar menatapnya dan tertawa. Diska tercengang dan tidak berkata apapun lagi. Lihat saja, ketika anak buahnya Erlangga tiba di sini, Damar tidak akan bisa sombong seperti ini lagi. Diska berkata dalam hati, dia akan menemukan cara untuk mengungkap kebohongan Damar nanti. Damar mengabaikannya, dia berjalan ke samping dan mengeluarkan ponselnya. Dia mencari nomor telepon Lilia, lalu meneleponnya. Ya, orang yang dia kenal adalah Lilia Sianturi, salah satu dokter terbaik di dunia ini. Panggilan ini segera diangkat oleh Lilia. Sepertinya Lilia masih tidur. Damar bisa mendengar suaranya yang linglung itu. Halo, aku sedang tidur, ada apa? Damar terbatuk dan berkata, Lilia, apa kamu bisa datang ke sini sebentar? Aku bertemu seorang pasien di sini, dan hanya kamu yang bisa menyembuhkannya. Tunggu sampai aku bangun dulu, kata Lilia dengan tidak senang. Tolonglah, hanya kamu yang bisa menyelamatkan hidupnya ini, kata Damar dengan cepat. Lilia terdiam dan berpikir sejenak. Dia segera bangun dari tempat tidur dan berkata, beri aku alamatnya. Damar menghela napas lega. Dia menutup telepon dan mengirim alamatnya ke Lilia lewat WhatsApp. Setelah itu, dia kembali duduk. Gladys dan yang lainnya telah mendengar percakapan antara panggilan itu. Mereka memandang Damar dengan heran. Wendy bertanya dengan ragu-ragu, apakah kamu benar-benar mengenal seorang dokter? Ya, dia adalah dokter terbaik di dunia, kata Damar dengan yakin. Diska menggelengkan kepala dan mencibir. Dia tidak akan percaya pria itu benar-benar mengenal seorang dokter. Pada saat ini, wangi makanan sudah mulai menyebar di dalam halaman kecil. Hanya mencium aroma ini saja membuat nafsu makan mereka meningkat pesat. Damar sudah menantikannya. Sekitar 10 menit kemudian, seorang wanita muncul di depan pintu halaman. Wanita itu adalah Lilia. Dia berpakaian putih dan membawa peralatan medis. Orang-orang di dalam halaman menatap wanita itu dengan tatapan terkejut. Diska menatap wanita cantik itu dan terus-menerus menelan ludahnya. Wendy melihat kantong obat yang Lilia bawa, dia bertanya pada Damar, apakah dia adalah dokter yang kamu undang? Saat ini, Lilia sudah berjalan mendekati mereka. Dia mengabaikan orang lain, melihat ke arah Damar dan berkata dengan pelan, di mana pasiennya? Aku akan memimpinmu ke sana, jawab Damar. Kemudian, dia bangkit dan melirik pada orang-orang sekitar, lalu berjalan menuju ruangan bersama Lilia. Di dapur belakang, Pak Sarim dan Hadi sedang sibuk memasak. Setelah tiba di dapur, Damar langsung memperkenalkan Lilia pada mereka. Lilia meraih tangan Pak Sarim dan mulai mengeceknya. Tidak lama kemudian, dia mengangguk dan berkata, jarum Ghost Gate bisa memulihkannya. Lilia menghela napas dan berkata, tolong atur satu ruangan yang sepi untukku, aku akan memberi pengobatan sekarang. Pak Sarim mendengar semua kata-kata Lilia itu, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Hadi memandang Lilia dan bertanya dengan sedikit khawatir, apakah kamu benar-benar bisa memulihkannya? Hanya ada satu orang yang bisa menggunakan jarum Ghost Gate di dunia ini, dan orang itu adalah Dokter Lilia yang berdiri di depanmu ini, kata Damar dengan tenang. Baiklah, aku akan menyiapkan satu kamar yang sepi untukmu secepatnya mungkin, kata Hadi dengan senang. Aku akan pergi dengan Dokter Lilia, kamu yang mengawasi dapur saja, kata Pak Sarim pada Hadi. Hadi mengangguk, dia melihat ke arah Damar dan berkata, kalau begitu Anda bisa menunggu di halaman, sebentar lagi makanan akan siap. Damar mengangguk dan berjalan keluar dari dapur belakang. Setelah kembali ke halaman, Wendy segera bertanya, bagaimana? Sudah ku beritahu sebelumnya, dokter yang aku undang adalah dokter yang terbaik di dunia ini. Tenang saja, jawab Damar. Diska mendengus dingin, sudah jelas dia tidak mempercayai kata-kata Damar itu. Damar juga sudah terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan mulai menunggu. 10 menit kemudian, pintu kamar tiba-tiba dibuka, dan Hadi berlari keluar ruangan dengan ekspresi gembira. Penampilannya mengejutkan Wendy dan yang lainnya.
Gawat nih, sepertinya mereka tahu mereka tertipu oleh Damar, jadi mereka datang untuk membalasnya, Diska mencibir. Hadi tiba-tiba berlari ke depan Damar dan berlutut di hadapannya. Pak Hadi, apa yang kamu lakukan? Damar langsung menarik lengannya dengan cepat. Terima kasih banyak. Luka-luka guru telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Bagi seorang koki, Anda tidak tahu betapa kejamnya jika tidak dapat menggunakan pisau. Guruku telah dapat mengangkat pisaunya lagi. Dokter Lilia mengatakan bahwa setelah menjalani beberapa kali pertemuan, guruku dapat pulih sepenuhnya. Terima kasih, kata Hadi dengan gembira. Matanya terlihat sangat merah, dan air matanya terus mengalir. Damar membantunya berdiri dan berkata, ini hanya masalah kecil. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasihlah pada Dokter Lilia. Aku tidak membantu banyak juga. Wendy dan yang lainnya tercengang saat ini. Mereka tidak menyangka dokter yang Damar undang itu dapat menyembuhkan tangan Pak Sarim. Bersambung.